this is hot, boy. Hey Ross, sauce it up. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman, saya ada konsumen CB150 LED, lampu depannya LED ya. Dan motor ini ada suara kletek, kapan digas kletek. Jadi ini motornya. Oke, coba saya hidupin dulu ya. Kita dengerin dulu suaranya kenapa. Nah, ini kalau kondisi kayak gini halus nih mesinnya. Jadi suaranya halus nih teman-teman. Coba saya gas kejut ya. Nih sementara belum ada suara apa-apa. Coba saya matiin lagi sekali lagi. Kita hidupin ya. Nah itu guys. Nah itu suaranya. Nah ini teman-teman. Nah ini suaranya. Jadi suara yang begini nih. Nah itu. Ini balancernya sudah mulai kena atau udah mulai rusak, atau karet sama pernya sudah lemah atau mulai hancur. Nah ini kalau diterusin atau dibawa terus, untung konsumennya langsung sigap ya, langsung bertanya, kebetulan dipercayakan ke kita di sini. Ini balancernya sudah goyang atau sudah karetnya udah mulai rusak atau pernya udah mulai rusak. Seperti video saya sebelumnya yang di CB All, yang masalah balancer patah tuh karena dibiarin jadi hancur semua. Dan teman-teman pernah nanya juga, Bang, kalau balancer kena itu ngerasainnya gimana? Atau gejalanya seperti apa? Nah ini salah satunya gejalanya ini. Kapan digas kejut itu suaranya ada suara kletek atau suara perubahan yang seperti benda terpukul ya. Ini suaranya di balancer. Oke, coba kita jalan. Gejalanya apa setelah balancer ini kena, setelah kita jalan. Dan salah satunya sebenarnya gampang kok kalau mau nyoba ya guys. Ini coba saya pakai air ya. Jadi teman-teman nih, ini secara gampangnya nih, maksudnya lebih simple lah ya, lebih bagus di bawah jalan. Dan ini getaran mesinnya dan getaran dari bodinya lebih besar nih. Nih, kita lihat air ya, kita taruh di atas tangki. Nah ini getarannya besar banget. Tuh sampai goyang-goyang. Memang semua mesin kalau hidup ya ada getarannya, cuman kalau ini tidak normal karena balancernya sudah mulai tidak pada topnya ya, sudah berubah. Nah ini botol minuman ini sampai bergeser terus nih. Nah ini nanti setelah kita ganti balancer, kita coba kita lagi gunain seperti ini ya, seperti kayak air ini, apakah memang getarannya sepertinya atau tidak. Oke, kita coba bawa jalan dulu ya teman-teman. Ini getarannya seperti apa. Mudah-mudahan sih hasil cekan kita benar dari luar kalau ini balancernya rusak. Oke guys dan teman-teman semua, ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang di video saya sebelumnya, CB150 yang balancernya hancur ya, patah. Nah ini mesinnya lebih geter nih. Nah bisa kedengeran nggak? Tuh ini kerasanya. Jadi gimana cara melihat gejalanya? Itu salah satunya ketika kita bawa jalan di RPM di atas 2-3 ribu, kita tahan, ini tangki ini getar semua nih, dan lebih kerasa di tempat kita duduk ya, di jok itu kerasa lebih getar. Nah ini lebih getar nih ya, mungkin salah satunya itu ya teman-teman, melihatnya atau melihat gejala balancer mulai kena atau harus minta diganti. Jadi sebelum hancur balancernya kita udah ganti duluan, sudah diganti, jadi tidak mengeluarkan biaya banyak dari kerusakan dari balancer. Nah ini coba agak cepet dikit. Nah ini getar banget nih tuh. Nah ini kerasa getar. Jadi getarannya itu tidak seperti normal mesinnya pada umumnya ya. Maksudnya mesin CB150 dengan kondisi normal.
Jadi teman-teman itu ya, salah satu melihat gejalanya di balancer kalau sudah kena atau belum. Salah satunya dari situ, dari getaran mesin yang keluar kerasa benar ke bodi motor ya, dan getarannya itu tidak normal. Oke teman-teman, coba kita bongkar dulu ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini teman-teman, nah ini suaranya. Oke, kita bongkar ya. Oke guys, ini mesin sudah kita bongkar. Nah ini mesinnya sudah kita bongkar ya. Terus ini yang kita suara dengar tadi, suaranya kletek itu tadi, dan getarannya di CB 150 lebih, getarannya tidak tidak pada umumnya lah ya. Kalau semua mesin pasti ada getarannya kalau di kendaraan ya. Cuman kalau yang tadi gara-gara ini namanya balancer ya, karena karet ini sudah bergerak. Nah ini celahnya sudah sedemikian rupa, ini sebenarnya tidak boleh ya. Nah ini bahaya nih kalau udah goyang-goyang kayak gini nih. Biasanya dia dia dipaksa digoyang gini atau di kanan kiri, dia pasti balik sendiri dengan sendirinya, atau sebutannya apa ya, elastis ya, karena fungsi karet ini tadi masih bagus. Karet ini masih bagus, dan per yang di sini masih fungsinya masih normal yang di sini. Nah ini kalau sudah kayak gini, ini bahaya sekali nih. Balancer ini bisa numbur ke atau nabrak ke askrep, dan ini buktinya. Nih teman-teman. Nah coba saya besarin dulu. Nah ini teman-teman. Nah ini balancer CB 150 2017 ya, 2017-2018, yang lampu depannya sudah LED. Nah ini hancur dia. Ini udah bertabrakan dengan stang seher nih. Nah ini gara-gara ini ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau mesin teman-teman CB 150 lama sampai yang terbaru ada gejala seperti suara kletak atau getaran di bodi itu lebih besar, itu coba langsung dicek. Nah ini untungnya si pemilik atau yang punya kendaraan ini dia langsung dicek langsung, jadi ini belum sampai hancur ya atau patah. Nah ini baru nabrak aja nih. Nah ini
Dan nabraknya itu di daerah sini. Nah ini, bentar saya lingkarin, ini ada bekasnya. Kalau ini kan sama nih warnanya. Ini daerah sini nih. Ini, nah ini teman-teman, nabrak di daerah sini nih. Nah ini lebih mengkilat nih, saya kurung ya. Nah si balancer tadi itu nabraknya di sini. Nih daerah sini dia. Ini warnanya mengkilat akibat tabrakan. Kalau yang ini tidak nih, yang di atas ini. Nah ini tidak. Jadi balancer tadi nabraknya ke sini. Nah itu teman-teman, kalau di CB 150 harus hati-hati dengan balancer ya. Kalau ada suara sudah berisik, selain tonjokan sentrik atau otomatis sentrik atau rantai keteng, yang paling vital banget di CB 150 itu daerah sini, di daerah balancer. Nah di daerah balancer ini, kalau balancernya sudah nabrak dengan kecepatan tinggi dalam kondisi tinggi, RPM tinggi, itu bisa bubar semua ya. Ini sudah bubar, bisa patah, stang seir bisa patah, balancer yang ini bisa patah juga nih. Nah ini, nah kalau pemilik atau punya kendaraan CB 150 sudah tahu dengan suara yang aneh ini, sebenarnya ya lebih aman ya, dan tidak biaya dan tidak lebih besar. Cuman ini kan stang seirnya masih bagus nih, jadi kita nggak perlu ganti komplit askrek. Sudah saya cek, stang seirnya masih oke. Cuman untuk teman-teman sekedar bagi ilmu ya, kalau ganti balancer sudah nabrak seperti kayak gini nih, kalau sudah tabrakan balancer dengan stang seir seperti ini pasti tidak center lagi nih askreknya, tidak bakalan lurus. Nah teman-teman kalau ganti ini, beli ini, itu harus ini di center ulang atau di balance ulang, karena ini udah pasti nggak lurus karena hantem dari si balancer yang ini. Nah ini pasti sudah nggak lurus. Jadi kalau ganti ini tolong diperhatikan, ini harus di center ulang sebutannya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu ya. Kalau di sini pasti di center askrek atau di balance ulang askreknya, biar center, biar lurus. Oke, terus ini teman-teman, perbedaan balancer ini dengan CB 150 yang lama itu beda banget. Memang kelihatan sekilas bentuknya sama. Yang membedakan itu daerah sini. Nih bentuk ini dia, ini lebih besar. Oke teman-teman, ini askrek udah kita balance ya. Alhamdulillah stang sehernya tidak kena. Ini aman, walaupun dia sudah benturan dengan balancer. Ini sudah dengan balancer, tapi stang sehernya setelah dicek aman. Cuman tadi ini askreknya agak gimbal atau tidak, kapan di center dia tidak lurus ya, goyang-goyang begini. Dan ini udah di center, udah oke, udah lurus semua. Nah ini penggantian balancer, apa namanya, balancernya ini kodenya teman-teman. Nah ini 13420x56N00. Jadi untuk varian CB 150 LED sampai CBR 150 yang sekarang itu kode partnya ini kode partnya. Dan ini dalamnya cuman asnya aja ya yang saya kasih tahu, saya infoin itu isinya cuman asnya aja atau ininya aja nih. Oke, coba saya buka dulu. Nah ini teman-teman, ini guys ya, tuh. Jadi kalau untuk new CB 150 yang udah lampu LED atau CBR, Honda Sonic, Honda GTR, ini number partnya sama balancernya. Dia menggunakan ini kode partnya. Nah ini barangnya. Nah jadi kalau untuk, bener kata saya kemarin, kalau untuk yang new CBR atau CB 150 dan Honda GTR dan yang lainnya, dia cuman ini doang nih balancernya aja. Jadi untuk karet, per di sini, ini karet di sini itu sendiri-sendiri, dan ini barangnya. Nah ini karetnya, ini karetnya, ini ada jualannya, dia satuan ya, murah juga ini barangnya. Nah ini
Ini kodenya KGH. KGH itu untuk Honda Sonic yang lama ya, Honda CS1, Honda Sonic lama sama dia. Nah ini karetnya ada dua buah jumlahnya, dan pernya ini kodenya masih pakai KPP. Nah ini pernya. KPP ini penggunaannya untuk CBR 150 yang pertama dulu, yang versi Thailand ya, impor, yang ngasih karburator ya, itu sama. Nah ini pernya. Masker kalau setelah bertabrakan ya syukur-syukur stang sehernya nggak apa-apa, masih bisa kita balance ulang ya, jadi aman, dan bearing-bearingnya aman dan tidak ada masalah, masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah sampai hancur balancernya, ini balancernya itu kebanyakan stang sehernya sudah tidak bisa dipakai ya, karena benturannya kuat sekali dan mengakibatkan bearing-bearing yang di stang seher itu rusak, kira-kira gitu guys. Dan ini coba kita pasang, dan setelah hidup nanti kita coba tes getarannya sampai di mana. Setelah kita pengetesan pertama itu getarannya kuat sekali, dan mudah-mudahan tuh getaran yang setelah kita ganti balancernya ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, kita coba rakit ya. Nih guys, perbedaan balancer CB New sama dengan CB 150 yang di bawah 2015 ya, dia yang masih lampu depannya bokam. Nih bedanya, dari kipasnya ini lebih besar CB 150 yang New, yang lampu depannya sudah LED di atas 2016. Yang ini yang CB yang pertama, yang CB 150 all. Bedanya di sini, dan bedanya itu di sini. Tingginya beda. Lebih panjangan punya CB 150 yang pertama. Kalau yang ini lebih pendek. Nih, jarak ke sini sampai sini pendek, lebih pendek dianya. Nah, ini bedanya. Nah, kita samain. Nah, tuh. Beda ya. Nah, ini. Tapi persamaannya itu di sini. Ini yang CB LED yang tadi rusak ya. Nih, ini yang CB 150 yang pertama yang di tahun 2015 ya, 14-15. Persamaannya itu giginya ini sama. Ini sama ini giginya sama, bisa dipakai karena kode partnya juga sama. Per sama karetnya yang di sini sama sini, sama per yang di sini itu sama, kodenya KPP. Karetnya kodenya KGH, itu sama. Nanti setelah kita mau pasang kita kasih tahu, saya kasih tahu barangnya seperti apa. Tapi giginya sama yang ini. Nah, sekarang yang harus balancer ini benar atau tidak bermasalah itu, ini balancer baru ya, cuma CB 150 yang pertama. Saya putar dia tidak bergerak nih. Tuh, tidak bergerak. Tapi kalau diputar kuat, dia seperti elastis tapi keras. Nah ini, tuh tidak bergerak sama sekali. Tapi ada gerakan sedikit. Kalau sudah kena tekanan besar, dia ada bergerak sedikit tapi tidak begitu banyak, tapi keras. Jadi fungsinya karet ini untuk meredam bantingan dari balancer ini ya, dengan dari balancer dan askrek. Ini fungsinya, dan tidak membuat getaran dari balancer tersebut. Seperti contohnya seperti di gear set semua motor ya, itu kan ada damper ya, namanya damper itu karet. Jadi ketika kena hentakan itu tidak ada getaran tinggi dan tidak ada menyentak dari gear set tadi. Itu fungsinya damper atau karet. Nah, karet apa sebutannya? Karet tromol ya, atau karet gear lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika dia masuk gigi, dilepas kopling kejut, dia tidak ada getaran atau hentakan yang menimbulkan getaran yang tinggi, kira-kira begitu. Jadi fungsinya karet ini sama per itu kira-kira sama lah, fungsi dari karet ini. Nah, dan ini kenapa gampang hancur? Sebenarnya itu tadi saya pernah membahas di video saya sebelumnya di CB 150. Ini gampang hancur sebenarnya dari bahan ya, karena balancer ini lebih murah kalau untuk CB sekarang, makanya gampang rusak. Bahannya kurang mumpuni lah menurut saya. Bedanya dengan CB 150 yang karburator yang versi Thailand, itu barangnya harganya mahal banget, makanya awet dia. Motor bertahun-tahun, balancernya tidak rusak-rusak, kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman saya kasih tahu tadi, kalau untuk di CB 150 hati-hati dengan ini. Ada suara berisik di mesinnya, langsung dicek, jangan dibiarin aja, nanti bisa keluar biaya banyak. Nah, perbedaannya di sini. Terus yang kedua, kalau di CB 150 yang
lama itu kalau asli Hondanya itu satu set ya, satu set begini nih, satu set. Tapi kalau yang CB 150 yang sekarang atau yang new, yang generasi di tahun 2017, 16, 17 sampai sekarang, ini kita beli atau kita ganti itu dia nggak komplit kayak gini. Jadi balancernya sendiri, ini as balancer sendiri, terus giginya sendiri, gigi ini, terus kemudian karet ini pun sendiri, dan perangkatnya yang lain seperti klip-klipnya ini sendiri terpisah-pisah. Jadi nggak komplit satu set gini. Nah ini yang agak membingungkan, dan barangnya lumayan jarang-jarang ada ya, maksudnya ada tapi susah. Nah tapi kalau CB 150 yang ini udah komplit nih, tinggal pasang aja gitu. Kalau dipasang ke CB 150 yang new gimana mas? Nggak bisa, ini beda banget karena panjang ininya sudah beda nih, sorry. Nah ini panjang ini sama ini udah beda, panjang asnya ini udah beda, jadi nggak bisa pakai gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ya balancer sudah saya buka nih. Nah ini karetnya rusak. Nah ini pernya hancur. Nah ini nih pernya hancur, dan ini pernya hancur ya, per hancur, karetnya hancur juga. Jadi kalau permasalahan di balancer itu di sini. Ini salah satu yang membuat kalau balancernya kena dipaksa terus akibatnya fatal. Nah ini kira-kira teman-teman. Nah ini pernya hancur. Nah ini karetnya tuh. Nah ini dia. Kalau udah kayak gini dia pasti lompat dari topnya ya, atau dari titik top dari mesin ya, yang di askrek sama di balancer. Makanya di sini lumbur dia. Nah ini dia menyentuh di stang seher bagian bawah. Gitu teman-teman. Oke, coba kita rakit, kita pasang lagi ya dengan part-part yang baru.
Paris, this is hot, boy. Hey Ross, sauce it up. Oke guys, selamat malam. Jadi motor CB ini akhirnya selesai juga, walaupun sudah malam. Jadi ini ya guys, setelah diganti balancer, nah ini perbedaannya nih. Ini getarannya nggak terlalu besar ya. Aduh sorry, goyang-goyang nih. Nah ini getarannya nggak terlalu besar. Kita coba pakai air ya. Kalau kemarin getarannya terlalu banyak, sampai airnya maju ke depan, atau tempat air ini sampai ke depan. Dan ini mesinnya coba kita, nah ini udah ada nggak suara kletek, udah nggak ada lagi ya. Nah ini guys, dan getarannya tidak terlalu besar seperti kemarin karena balancernya sudah kena. Berhubung sudah malam, tadinya mau saya coba jalan, cuman kalau untuk jalan malam gini tidak terlalu kelihatan ya. Nah ini, tapi ini sudah oke motornya. Nah ini, jadi untuk CB 150 buat teman-teman, untuk balancer yang bermasalah atau ada suara getaran yang lebih getar dari semestinya atau dari standar bawaan motor, atau berlebihan getarannya sampai ke tangan atau sampai ke tempat duduk kita duduk atau ke paha ya, itu tolong dicek langsung karena itu tidak normal. Menurut saya itu getaran tidak normal, ada masalah dengan engine atau mesinnya di CB 150. Dan terbukti setelah saya bongkar itu di balancernya sudah bermasalah dan sudah numbur, kira-kira gitu teman-teman. Oke, ini CB 150 udah oke. Oke, saya jalan lagi motornya dan beraktivitas kembali seperti biasa, dan motornya sudah oke. Terima kasih, selamat malam. Oke teman-teman, ini kita coba jalan ya. Berhubung motor ini selesainya malam, karena konsumen saya mintanya harus beres hari ini juga. Ini sudah penggantian balancer dan berikut pemasangannya. Kita coba jalan ya. Nah ini lebih enak ya, tidak ada getaran. Cuman nggak tahu nih kelihatan nggak nih, udah gelap nih. Cuman kalau yang saya rasakan udah nggak terlalu getar di tangan dan di kaki ya. Biasanya ini dipegang gini ya getar semua nih, pegang tangkinya. Ini udah enak nih, udah stabil mesinnya.
dan udah normal kembali dan responsif ya tenaganya. Karena kalau balancer itu tidak top pada topnya, itu mempengaruhi power mesin yang mengakibatkan mesin tadi bergetar ya. Sama aja kalau di motor-motor lama itu askreknya tidak center ya, atau apa sih sebutannya, baling ya, apa ya, tidak lurus lah kira-kira gitu. Makanya di RPM berapapun kalau udah askreknya bengkok atau tidak lurus dan tidak stabil, tidak balance, itu mau di power berapa aja atau di tenaga RPM berapa aja, di putaran berapa aja ya, di motor itu tidak akan enak. Kira-kira gitu guys. Oke, kita coba jalan dulu. Nah, ini udah enak nih, udah halus mesinnya. Disentak gasnya juga tidak ada suara kletak, udah ada lagi. Oke, ini motor udah siap untuk bekerja lagi atau beraktivitas kembali. Nah, ini udah enak nih. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita coba jalan tadi ya, udah enak. Jadi mesinnya udah halus, sudah tidak ada suara getar, dan di gas kejut juga udah tidak ada. Nah, ini udah oke. Jadi gitu ya teman-teman, pengguna CB150 yang lama dan yang baru, kalau ada suara aneh atau suara berubah dari mesinnya, langsung dicepet-cepet langsung dicek ya. Jadi tidak fatal atau tidak mengeluarkan biaya besar akibat dari kerusakan yang ada di mesin tersebut atau di mesin CB150. Dan ini sudah oke dan udah enak lagi, dan motor siap jalan jauh lagi dan untuk mengantar konsumen saya untuk kemana-mana dia bekerja. Oke teman-teman, terima kasih, motornya udah sip. Selamat malam.